Halo, selamat malam. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word pada makalah, skripsi, ataupun tugas lainnya. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita ketahui dalam membuat makalah adalah format makalah itu sendiri. Nah, di sini saya sudah memiliki formatnya. Untuk cover, kata pengantar, dan daftar isi, itu menggunakan halaman Romawi. I1, I2, I3, kemudian dilanjutkan untuk bab 1 dan bab selanjutnya menggunakan angka. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuatkan contoh untuk cover makalah. Di sini kita akan mengatur number pada makalah kita. Kita pilih ke menu home, kemudian pilih number. Pilih tanda segitiga kecil di sini. Kemudian pilih define new number format. Di sini perhatikan, ada nomor 1 yang terblok. Itu jangan kita hapus atau jangan kita ganti. Kita bisa menambahkan di depan angka yang terblok ini. Seperti kita ingin membuat poin 1.1. Berarti kita menambahkan 1, kemudian titik. Sehingga akan menjadi 1.1, 1.2. Kemudian langsung kita OK. Kemudian kita pilih lagi untuk kedua. Kita langsung menambahkan, ini sudah 1.1, kita ganti menjadi depannya 2.1. Maka akan menjadi 2.1, 2.2, dan seterusnya. Kemudian OK. Nah, di sini muncul, kita hapus saja dulu. Kemudian kita tambah lagi untuk 3.1. Kita tambah. Kita pilih define new number. Kemudian di sini angka 2 kita ganti menjadi 3. Kemudian OK. Setelah kalian jadi seperti ini covernya, kita arahkan kursor ke paling bawah pada dokumen cover. Kemudian menekan tombol CTRL dan Enter. Maka halaman selanjutnya akan muncul. Kita ketik untuk kata pengantar. Oke, kita enter 2 kali atau 3 kali boleh. Sama seperti tadi, kita tekan CTRL, kemudian enter. Masuk lembar ketiga, kita ketikkan daftar isi. Kemudian enter 2 kali. Setelah daftar isi, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ada perbedaan untuk halaman, yang mana cover, kata pengantar, dan daftar isi itu menggunakan Romawi, dan pendahuluan sampai selanjutnya itu menggunakan angka. Kita akan memisahkan halaman berikut dengan cara memilih menu layout, kemudian pilih break, kemudian pilih next page. Kita bisa masuk ke pendahuluan, bab 1. Kita bisa ketik dulu, bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan tampilkan navigasi panel. Di sini sudah ada kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengatur heading, yang mana heading nanti akan digunakan untuk membuat penomoran secara otomatis, agar bisa di-input dan dibaca dalam membuat daftar isi. Kita pergi ke menu home, kemudian kita pilih tanda kecil di sebelah kanan bawah ini, style. Kemudian di sini kita bisa memilih option. Ini rekomendasi. Kita bisa ganti ke all style. Kemudian OK. Nah, maka akan muncul heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kita munculkan untuk heading 3, heading 4, dan heading 5. Dengan cara klik 2 kali pada heading 3, kemudian heading 4, heading 5. Kita bisa tutup. Nah, di sini saya tadi kursornya ke arah contoh makalah ya. Kita hapus dulu untuk headingnya. Clear format. Kemudian saya buat ulang. 16, kemudian. Nah, kita akan setting awal untuk heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada heading 1, kita bisa klik kanan, kemudian modify. Pada heading 1, kita akan atur ketiga formatnya, pilih format,
kemudian font. Di font kita bisa pilih Times New Roman, kemudian pilih regular, kita pilih 12. Kemudian untuk colornya kita pilih hitam. Oke. Kemudian kedua, kita atur untuk paragrafnya. Di sini nomornya kita buat 0. Ini ada 12, kita buat 0. Kemudian 1.08 kita buat 1 saja. Kemudian oke. Selanjutnya, untuk numbering, kita bisa pilih non. Kemudian oke. Heading 1 kita pergunakan untuk penomoran cover, kata pengantar, daftar isi, dan bab 1, bab 2, bab 3. Karena ini tidak menggunakan nomor, sehingga numbering tadi saya setting untuk non atau tidak ada nomor. Oke, selanjutnya kita akan mengatur untuk penomoran 1.1. Penomoran 1.1 kita bisa lakukan di heading 2. Sama seperti tadi, klik kanan, kemudian modify. Kita akan atur ketiga poin format. Yang pertama itu ada font. Kita samakan Times New Roman, kemudian regular, kemudian 12. Untuk warnanya kita beri hitam, kemudian oke. Selanjutnya ke format, paragraf, kita buat 0. Ini kita buat 1, kemudian oke. Kemudian setting ketiga, yaitu numbering. Kita tinggal pilih 1.1, kemudian oke. Kemudian oke. Kemudian kita lanjut untuk 2.1. Kita bisa atur di heading 3. Dengan cara klik kanan, kemudian modify. Ketiga item tadi, yaitu font pertama, kita pilih Times New Roman, regular 12. Warnanya kita beri hitam, kemudian oke. Selanjutnya, paragraf. Kita nolkan, kita buat menjadi 1, kemudian oke. Yang ketiga, kita pilih numbering. Kita pilih poin 2.1, kemudian oke, dan oke kembali. Kita gunakan heading 4, pilih modify, kemudian kita atur kembali untuk font. Kita pilih Times New Roman, regular 12, kemudian warnanya kita beri hitam, kita oke. Kemudian paragraf, kita nolkan, add-nya kita beri 1, kemudian oke. Kita ke numbering, kita beri poin 3.1. Oke. Kemudian oke. Kita tinggal pemberian untuk headingnya secara otomatis. Di kata pengantar yang sudah kita buat, kita bisa pilih di kursor kita diarahkan paling depan, kemudian pilih heading 1. Oke. Perhatikan di sini, jika heading telah aktif, ditandai dengan tanda segitiga di sebelah kiri judul. Kemudian pada kata pengantar, kita bisa isi. Sudah jadi untuk kata pengantar. Kemudian kita masuk ke untuk daftar isi. Kita beri heading 1. Oke. Tanda segitiga sudah muncul. Heading 1 telah aktif. Untuk daftar isi, kita skip dulu. Atau kita tinggalkan dulu karena memang ini terakhir kita memunculkan daftar isinya. Selanjutnya kita ke menu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 kita akan memberikan heading 1. Kita pilih heading 1. Kita bisa enter. Kemudian pada bab 1 kita masuk ke 1.1 latar belakang. Kita bisa langsung memilih heading 2. Kemudian kita ketikkan latar belakang. Kita enter. Nah, ini sudah jadi untuk latar belakang. Kemudian kedua yaitu ruang lingkup permasalahan. Kita tinggal memilih heading 2.
rumusan masalah. Enter. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita masuk ke poin 1.3. 1.3 kita bisa memilih menggunakan heading 2. Kita bisa pilih untuk tujuan penulisan. Enter. Kemudian saya paste di sini. Kemudian kita lanjut ke bab 2, pembahasan. Kemudian kita pilih atau menekan tombol CTRL, Enter. Akan masuk halaman baru. Kemudian kita ketikkan bab 2, pembahasan. Enter. Pada bab 2 kita masuk ke poin 2.1, yaitu pengertian. Pada poin 2.1, kita memilih untuk heading 3. Kita pilih heading 3, kemudian kita ketik judulnya pengertian serat alam dan jenisnya. Pengertian serat, kemudian Enter. Di sini untuk poin 2.1 sudah selesai, kita masuk ke poin 2.2. Di sini kita memilih heading 3, kemudian proses pembuatan. Enter. Kemudian pilih heading 3, berbagai macam serat alam. Kita Enter. Di sini poin bab 2, pembahasan saya anggap sudah selesai. Nah, kita Enter 2 kali atau 3 kali. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kita bisa menekan tombol CTRL, kemudian Enter. Di sini kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan. Kita bisa memilih heading 1, kemudian kita ketik untuk bab 3, kesimpulan. Kita pilih heading 4 untuk poin 3.1, kemudian kesimpulan. Selanjutnya kita tinggal pemberian halaman. Sini kita perhatikan penomoran halamannya, Romawi, kemudian angka. Kita bisa klik 2 kali di area bawah dokumen. Kita pilih menu desain, kemudian ke page number, kemudian format page number. Kita atur untuk number format dengan memilih I1, I2, I3, kemudian OK. Di sini kita hanya mengatur formatnya saja, tapi kita belum memunculkan halamannya. Kita munculkan halamannya dengan memilih page number, kemudian bottom of page, kemudian pilih plain number, nomor 2. Nah, di sini sudah muncul untuk halamannya. Kita klik 2 kali di tengah sini untuk cancel atau untuk menutup pengaturan header dan footer. Di sini halamannya 4, dan pada makalah kita harusnya kembali ke halaman 1. Cara mengaturnya, klik 2 kali di bagian bawah dokumen ini, kemudian kita pergi ke menu page number, kemudian format page number, memilih untuk start at, kita centang, kemudian ini beri 1, kemudian OK. Kita klik 2 kali di area tengah dokumen. Selanjutnya, kita akan memunculkan daftar isi secara otomatis. Di sini, kita bisa masuk ke menu Reference, kemudian pilih Table of Content, kemudian pilih Custom Table of Content. Di sini, Show Label, kita atur menjadi 5. Kemudian pilih OK. Maka secara otomatis, daftar isi akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk perapian daftar isi agar terlihat rapi. Maka daftar isi pun
sudah jadi. Kemudian pada cover, ini kan ada halamannya muncul. Kita bisa menghilangkan halaman ini dengan cara klik 2 kali, pergi ke menu desain, pilih different perspective. Kemudian klik 2 kali, maka halaman cover itu tidak akan muncul. Namun, bagaimana jika kita ada tambahan untuk makalah kita? Apakah akan berubah di daftar isi? Pastinya akan berubah untuk halamannya jika kalian ada revisi atau tambahan. Yang mana kita akan memunculkan poin 3.2. Poin 3.2 kita tambahkan menggunakan heading 4. Kemudian ketik saran, enter, maka ada tambahan untuk bab 3, yaitu saran. Kita tinggal update saja di daftar isi dengan cara kita klik di daftar isi, kemudian klik kanan, pilih update field, kemudian pilih update entire table, pilih OK. Maka secara otomatis daftar isi akan update. Jadi, jika kalian ada perubahan, itu jangan khawatir. Asalkan dalam perubahan tersebut, jika kalian menambahkan judul, kalian menggunakan heading. Ini sudah selesai untuk makalah kita. Jadi, begitu saja untuk tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian, kalian bisa berkomentar jika ada pertanyaan terkait materi yang telah saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.